Judul khutbah kita pada hari ini yaitu kegembiraan menyambut Ramadan. Alhamdulillahillazi paroda siyama Ramadana alal mu'minin wa akrama bijazilil ajril mukhlisina muhtasibin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul khalqi ajmain. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hadiyal basariyati wa qaidal muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa safi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sahru Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqani faman syahida minkumus sahra falyasumhu. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita ingat salah satu kenangan terindah di waktu kecil, yaitu ketika menunggu ayah pulang ke rumah. Saat itu betapa senangnya kita melihat ayah yang dirindu telah hadir di depan pintu. Setelah sekian lama tidak berjumpa, ayah dengan senyum merekah memeluk dan mencium kita. Rupanya ayah pun rindu bertemu kita. Atas limpahan kasih sayang ini, maka kita berhak untuk bergembira. Firman Allah Subhanahu wa taala, Qul bi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia adalah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Yunus 58. Begitulah seharusnya ekspresi kegembiraan kita ketika bertemu Ramadan, dan hal ini telah dicontohkan oleh para sahabat dan para ulama salaf. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ekspresi kegembiraan diwujudkan dengan memasang lentera di rumah-rumah ibadah kaum muslimin agar bersemangat dan bergembira, memakmurkan masjid dengan tilawah Al-Quran, zikir dan sholat malam sepanjang bulan Ramadan. Atas jasa-jasa Umar selepas kepergiannya ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengenangnya dengan berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Naurallahu laka ya Umar ibnal Khattab bi qabrika kama nawarta masajidallahi bil Qur'an. Semoga Allah menerangi kuburmu, wahai Umar, sebagaimana engkau menerangi masjid-masjid Allah dengan Al-Quran. Hadis riwayat Al-Jurri dan Ibnu Battah. Mengapa kita patut bergembira menyambut Ramadan? Karena di dalamnya banyak kemuliaan, berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum sahru ramadana sahrun mubarakub taradallahu alaikum siyamahu yubtahu fihi abwabul jannati wa yughlaqu fihi abwabul jahimi wa tughallu fihi sayatinu fihi lailatun khairun min alfi sahrin man hurima khairaha faqad hurima. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa kaum mukmin
hendaknya bergembira dengan datangnya Ramadan. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, itulah gambaran ekspresi kebahagiaan dan alasan kenapa hendaknya kita bergembira dengan kehadiran Ramadan. Seseorang merasa gembira dengan berbagai alasan, bisa karena pemberian materi, harta, pujian, atau perhatian. Tapi ada satu syarat yang harus ada bagi seorang mukmin untuk bisa merasakan kegembiraan menyambut Ramadan, yaitu imam. Tanpa imam, alasan untuk bergembira menyambut Ramadan akan sulit diterima nalar. Bagaimana seseorang rela menahan haus dan lapar seharian selama sebulan penuh Ramadan jika bukan karena dorongan iman dalam hati? Bukankah akan lebih menyenangkan jika saat haus dan lapar segera kita santap sajian makan dan minum yang tersedia? Juga tidak mudah diterima oleh logika. Bagaimana sepasang suami istri yang telah sah menikah dilarang berhubungan intim di siang hari di bulan Ramadan? Itu semua tidak mungkin dilakukan tanpa iman. Oleh karena itu, dengan iman, seorang mukmin akan sangat antusias menyambut Ramadan. Jelas tergambar bagaimana kemurahan dari Allah untuk memperoleh limpahan pahala yang berlipat ratusan bahkan ribuan kali, bahkan hanya dengan amal soleh yang sederhana di bulan Ramadan. Bagi seorang mukmin, gambaran terbuka lebarnya pintu surga dengan segala kenikmatan di dalamnya sudah cukup menjadi alasan untuk banyak bersedekah dan beramal selama bulan Ramadan. Dengan iman pula, seorang mukmin rela menahan haus dan lapar, padahal sangat mudah baginya untuk bersembunyi dari pandangan manusia untuk makan dan minum sepuasnya di saat orang berpuasa. Baginya Allah Maha melihat dan mengawasi apa yang dia lakukan. Dia takut Allah murka jika ia melanggar perintah Allah dengan tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Battal rahimahumullah mengatakan, yang dimaksud karena iman adalah membenarkan wajibnya puasa dan meyakini ganjaran dari Allah, juga melaksanakan qiyam Ramadan. Sedangkan yang dimaksud ihtisaban adalah menginginkan pahala Allah dengan puasa tersebut dan senantiasa mengharap ridhonya. Artinya, puasa yang dilandasi iman dan ikhlas itulah yang menuai balasan pengampunan dosa yang telah lalu atas segala keutamaan di bulan Ramadan. Inilah para ulama salaf sangat merindukan Ramadan, bahkan di jauh hari sebelumnya. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, dahulu mereka para salaf berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dipertemukan lagi dengan Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan agar Allah menerima amal-amal soleh di Ramadan yang lalu. Akhirnya, jamaah sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah agar usia kita masih dicukupkan untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Khutbah kedua. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah na'ziman lisa'ni wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iya ila amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa
ittaqullaha haqqat taqwa wa ati'uhu fisirri wan najwa summa sallu wa sallamu alal hadil basir wasirajil munir nabiyina Muhammadin sahibil patlil kabir. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waradallahumma anil khulafa'ir rasidin Abi Bakri wa Umara wa Usmana wa Aliyi wa anis sahabati ajmain wa anna ma'ahum bimannika wa karimika ya akramal akramin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'u minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajjat. Allahumma inna na'udzubika mil barasi wal junudi wal juzami wa min sayil asqami. Allahumma inna as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatid daimah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.